Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi latihan untuk menghadapi SKB guru. Sumber dari latihan kita hari ini dari soal-soal yang ada di grup Telegram SKB Guru PAI. Nah, kali ini kita akan membahas materi soal pedagogik. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Dalam komponen RPP, hendaknya terdapat perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Hal ini disebut, pilihannya ada kompetensi dasar, ada indikator kompetensi, ada tujuan pembelajaran, ada kompetensi inti, dan kegiatan umpan balik. Jawaban yang tepat adalah indikator kompetensi. Kalau kita lihat dari hasil survei, sudah banyak yang menjawab jawaban yang tepat, yakni indikator kompetensi, yaitu sebanyak 51%. Nah, perlu kita ingat, komponen-komponen yang ada dalam RPP, yang pertama adalah identitas mata pelajaran, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Yang kelima, materi ajar. Yang keenam, alokasi waktu. Yang ketujuh, metode pembelajaran. Yang kedelapan, kegiatan pembelajaran. Yang kesembilan, penilaian hasil belajar. Dan yang kesepuluh, sumber belajar. 10 ini merupakan komponen yang terdapat di dalam RPP. Dan yang menjadi pertanyaan di soal nomor 1 ini adalah masuk ke komponen RPP yang nomor 3, indikator pencapaian kompetensi, atau bahasanya adalah indikator kompetensi. Soal yang kedua, teori yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya adalah A. Behavioristik, B. Kognitif, C. Humanistik, atau D. Konstruktivistik. Ya, ini soalnya terkait tentang teori pembelajaran. Cukup banyak juga soal-soal yang keluar pada SKB terkait teori pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah teori kognitif. Jadi teori kognitif itu lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Nah, ini soal yang mengecoh karena banyak menjawab teori behavioristik. 35% menjawab teori behavioristik, padahal yang tepat adalah teori kognitif. Nah, bisa kita lihat di sini ada 3 teori belajar yang terkenal, ada teori behavioristik, teori kognitif, dan teori humanistik. Teori behavioristik itu terkenal dengan SR, stimulus dan respon. Di situ juga ada reward dan punishment. Nah, tokohnya untuk teori behavioristik adalah Pavlov, B.F. Skinner, Watson, dan Chandek. Nah, untuk teori belajar kognitif, poinnya di sini adalah membuat pembelajaran bermakna, kemudian ada proses pembelajaran atau proses belajar. Nah, sesuai dengan yang menjadi pertanyaan, teori yang mementingkan proses belajar adalah teori kognitif. Tokoh dari teori belajar kognitif ini adalah Ausubel, Miller, Gagne, dan Piaget. Kemudian teori yang ketiga adalah humanistik. Yang di sini ditekankan adalah transformasi pengalaman dan guru sebagai fasilitator. Tokohnya David Cole, Honey and Mumford, Habermas, Bloom, dan Caldwell. Ini tokoh-tokoh yang terkenal dalam masing-masing teori belajar. Soal yang ketiga, dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan. Kurikulum yang lahir tahun 2004 disebut dengan A. Kurikulum rencana pelajaran terurai, B. Kurikulum tingkat satuan pendidikan, C. Kurikulum rencana pendidikan, atau D. Kurikulum berbasis kompetensi. Jawaban yang tepat adalah kurikulum berbasis kompetensi. Bisa kita lihat banyak yang terkecoh
karena memilih jawaban kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 49%. Padahal yang benar di tahun 2004 itu kurikulumnya berbasis kompetensi atau KBK. Bisa kita lihat di sini bagian perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, awal 1945, kemudian 1947 lahirlah rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Kemudian 1955 dan 1964 rencana pendidikan sekolah dasar. Di 1968 ada kurikulum sekolah dasar. Kemudian 1973 kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau disingkat PPSP. 1975 kurikulum sekolah dasar lagi. 1984 kurikulum 1984. Di tahun 1994 kurikulum 1994. Di tahun 1997 ada revisi kurikulum 1994. Di tahun 2004, di tahun 2005 keluarnya ada 2004 rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, ini tadi yang menjadi soal kita. Kemudian di tahun 2006 KBK diganti lagi menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Di tahun 2015 ini prosesnya dari tahun 2013 kita memakai kurikulum 2013. Nah, dan rencananya di tahun 2020 ini nanti ada kebijakan baru, mungkin ada kurikulum yang baru. Kita lihat saja ya. Jadi untuk di tahun 2004 itu kurikulumnya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Soal yang keempat, pergantian posisi guru dalam kelas dapat digunakan untuk mempertahankan perhatian siswa yang disebut dengan A. Focusing, B. Teacher involvement, C. Eye contact and movement, atau D. Teacher voice. Yang benar adalah teacher in movement ya, itu ada sedikit yang perlu diperbaiki, in movement bukan involvement. Oke, penjelasannya, gerak guru atau teacher movement bertujuan untuk melatih calon guru atau guru agar dalam mengantarkan pelajaran di kelas telah terbiasa bergerak bebas, tidak kikuk atau kaku. Jadi guru perlu pindah-pindah tempat, tidak hanya berada di satu tempat saja. Pertanyaan yang kelima, belajar menurut Bell Gradler adalah proses manusia untuk memperoleh kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses belajar ini berlangsung A. pada waktu sedang belajar, B. dari bayi sampai tua, C. saat sedang sekolah, atau D. pada waktu siswa sudah siap. Jawaban yang tepat adalah dari bayi sampai tua. 72% sudah menjawab benar, dari bayi sampai tua. Soal yang kelima, tadi soal yang kelima, kemudian soal yang keenam. Bentuk-bentuk soal objektif kecuali A. esai, B. pilihan ganda, C. benar salah, atau D. menjodohkan. Jawabannya adalah esai, 63% menjawab benar ya. Penjelasannya, subjektif soal yang berupa uraian sesuai kategori soal dengan ukuran yang tidak ditentukan. Kelemahan soal ini adalah jawaban belum tentu pasti, sehingga dapat dipertanyakan jawaban ini benar atau salah. Kelebihannya, jenis soal ini membuka banyak kemungkinan jawaban, sehingga penjawabnya relatif kompleks. Sedangkan soal dengan bentuk objektif, soal dengan ukuran yang sudah ditentukan, misalnya pilihan ganda, kelemahannya kita jadi terpaku pada jawaban yang disediakan karena kemungkinan jawaban dipersempit. Kelebihannya soal ini memungkinkan penjawab mengira-ngira dan menjawab jawaban yang benar tepat, meskipun hal itu cukup relatif. Semoga bermanfaat ya. Nah, jadi bentuk soal objektif itu pilihan ganda masuk, benar salah masuk, jodohkan juga masuk, kecuali esai, karena esai itu termasuk soal yang subjektif.
soal yang berupa uraian sesuai kategori soal dengan ukuran yang tidak ditentukan. Oke. Berikutnya, soal yang ketujuh. Terdapat 3 indikator dalam penilaian proyek kecuali A. Perancangan, B. Evaluasi, C. Pelaksanaan, atau D. Pelaporan. Bisa kita lihat di sini hampir sama jumlah yang menjawab evaluasi dan menjawab pelaporan, tapi jawaban yang tepat adalah evaluasi. Evaluasi bukan termasuk indikator dalam penilaian proyek. Nah, penilaian proyek adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu instrumen proyek dalam periode tertentu. Penilaian proyek dapat dilakukan untuk mengukur satu atau beberapa KD dalam satu atau beberapa mata pelajaran. Instrumen tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian data, pengolahan dan penyajian data, serta pelaporan. Penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Contoh penilaian proyek adalah melakukan investigasi terhadap jenis keanekaragaman hayati Indonesia, membuat makanan minuman dari buah segar, membuat gerak tarik berdasarkan level dan pola latihan yang ringan, menciptakan rangkaian gerak senam berirama dan sebagainya. Nah, situ poin yang perlu kita garis bawahi atau yang perlu kita tekankan lagi. Terdapat 3 indikator dan penilaian proyek. Perancangan itu masuk, perancangan atau perencanaan. Pelaksanaan sudah pasti, pelaporan juga. Nah, sehingga evaluasi bukan bagian dari indikator penilaian proyek. Soal ke-8. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual adalah equilibrium. Yang dimaksud equilibrium adalah A. Pengaruh sosial, B. Proses pengaturan diri, C. Proses kematangan diri, atau D. Lingkungan sosial. Jawaban yang tepat adalah proses pengaturan diri. Nah, ini salah satu soal yang mengaco karena banyak yang menjawab equilibrium itu adalah proses kematangan diri, padahal maksudnya adalah proses pengaturan diri. Bisa kita lihat di sini, proses asimilasi dan akomodasi perlu untuk perkembangan kognitif seseorang. Dalam perkembangan intelek seseorang diperlukan keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Proses ini disebut equilibrium, yaitu pengaturan diri secara mekanis untuk mengatur keseimbangan proses asimilasi dan akomodasi. Ya, jadi equilibrium itu adalah pengaturan diri. Soal ke-9, yang bukan merupakan langkah pokok dalam mengolah hasil evaluasi adalah A. Men-skor analisis soal, B. Tidak mengubah skor mentah menjadi skor standar, C. Melakukan analisis soal, atau D. Mengkonversikan skor standar ke dalam nilai. Bisa kita lihat di sini 57% menjawab salah, tidak mengubah skor mentah menjadi skor standar. Nah, padahal jawaban yang benar adalah men-skor analisis soal. Hanya 11% yang menjawab benar soal ini. Nah, ini salah satu soal yang mengecoh, jadi kita harus lebih teliti lagi dan cermat. Ini bisa kita pelajari atau kita ingat, ada 4 langkah pokok dalam mengolah hasil evaluasi. Yang pertama, men-skor. Nah, men-skor yaitu memberikan skor pada hasil evaluasi. Yang kita skor adalah hasil evaluasi, bukan analisis soalnya. Makanya poin A itu jawaban yang tepat, ya. Dapat dicapai peserta didik untuk men-skor atau memberikan angka diperlukan 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Yang kedua, mengubah skor mentah menjadi skor standar. Nah, ini langkah pokok juga dalam mengolah hasil evaluasi. Yang ketiga, mengkonversikan skor standar ke dalam nilai, baik berupa huruf maupun
maupun angka. Dan yang keempat adalah melakukan analisis soal. Jadi analisis soal itu bukan skor ya, tapi kita analisis saja untuk mengetahui derajat validitas, realitas, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. Kemudian soal nomor 10, pembelajaran yang meyakini bahwa setiap siswa adalah istimewa, setiap siswa unik, dan setiap siswa adalah manusia yang spesial yang memiliki karakteristik berbeda-beda merupakan pembelajaran milenial, behaviorism, atau C konstruktivistik, C atau D empirik, dan D kognitivisme. Ini banyak yang menjawab jawaban salah karena banyak yang memilih behaviorisme, padahal yang benar adalah konstruktivistik. Ciri pembelajaran secara konstruktivisme atau konstruktivistik: 1. Pembelajaran berpusat pada murid. 2. Fokus pada pembelajaran bukan pengajaran. 3. Guru sebagai fasilitator. 4. Pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. 5. Menyokong pembelajaran secara kooperatif. 6. Mengalahkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid. Soal ke-11, kegiatan untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai siswa disebut A. Evaluasi, B. Penilaian, C. Pengukuran, D. Pengujian, atau E. Tes. Jawabannya adalah penilaian, karena jika evaluasi pengertiannya adalah kegiatan yang meliputi pengukuran dan penilaian. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu dan bersifat kuantitatif. Jika tes artinya adalah tindakan atau percobaan yang disengaja untuk mengetahui seberapa baik sesuatu bekerja. Suka atau tidak suka, tes merupakan cara untuk memeriksa pengetahuan atau pemahaman seseorang. Itu adalah instrumen utama yang digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran oleh sebagian besar lembaga pendidikan. Sedangkan pengujian merupakan bagian dari pengukuran yang dilanjutkan dengan penilaian. Instrumen penilaian beberapa metode atau prosedur formal atau non-formal untuk menghasilkan informasi tentang peserta didik, merupakan derajat sejauh mana tes mengukur apa yang ingin diukur. Jadi, jika kegiatan untuk memberikan informasi secara berkesinambungan itu merupakan pengertian dari penilaian. Soal yang ke-12, kelompok instrumen berbentuk tes yang benar adalah, jawabannya pilihan ganda, menjodohkan, benar, salah. A. Ya. Instrumen skala sikap dan daftar checklist merupakan bentuk non-tes. Ya. Skala sikap ada di pilihan B, kemudian daftar checklist ada di pilihan C dan D. Itu bukan merupakan kelompok instrumen yang berbentuk tes. Soal ke-13, berikut ini yang termasuk kemampuan ranah afektif adalah A. Gerakan refleks, B. Kemampuan perseptual, C. Kemampuan mengevaluasi, D. Responding, atau E. Kemampuan menganalisis. Jawabannya adalah responding. Menurut taksonomi Capwell, tindakan ranah afektif meliputi receiving, responding, valuing, organization, dan characterization. Kita lihat di sini, receiving, responding, menanggapi, valuing, menghargai, organization, mengatur diri, characterization, menjadikan pola hidup. Ini ranah afektif ya, tingkat kemampuan yang ranah afektif. Soal ke-14, berikut ini merupakan kemampuan pada ranah kognitif, kecuali tadi afektif, sekarang kognitif, tapi yang ditanyakan kecualinya. A. Kemampuan memahami, B. Kemampuan menerapkan, C. Kemampuan menganalisis, D. Kemampuan fisik, atau E. Kemampuan menghafal. Jawabannya adalah kemampuan fisik,
karena kemampuan ini termasuk dalam ranah kemampuan psikomotorik. Ya, di jawabannya adalah D. Ini kita lihat kemampuan yang ada pada ranah kognitif: mengingat, pertama mengingat atau remembering, memahami, understanding, menerapkan, applying, menganalisis, analyzing, mengevaluasi, evaluation, dan mencipta atau creating. Ya, jadi kemampuan fisik itu bukan termasuk karena ini merupakan bagian dari kemampuan psikomotorik. Yang ke-15, ini bentuknya benar atau salah. Berdasarkan perencanaan evaluasi yang matang, Anda dapat menetapkan tujuan-tujuan tingkah laku behavioral objektif atau indikator yang akan dicapai, dapat mempersiapkan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan, serta dapat menggunakan waktu yang tepat. Jawabannya benar atau salah? Nah, yang tepat benar. 87% sudah menjawab benar bahwa perencanaan evaluasi yang matang itu dengan menetapkan tujuan-tujuan tingkah laku, indikator yang akan dicapai, mempersiapkan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan, serta dengan menggunakan waktu yang tepat. Itu baru termasuk perencanaan evaluasi yang matang. Oke, itu tadi ada 15 soal dan pembahasannya untuk materi pedagogi. Sampai ketemu lagi di pembahasan yang lain. Good luck, semoga sukses dan bisa lulus dalam tes CPNS kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.